Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Rabu 28 April 2021 berjudul Doing Good Work. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, dalam ayat ini kita bisa dapatkan atau kita bisa belajar 4 hal. Yang pertama, bahwa kita ini buatan Allah. Ini berbicara bahwa kita manusia adalah makhluk yang sangat berharga, apalagi diciptakan dalam Kristus Yesus. Itu berarti orang percaya dirancang untuk bisa serupa dengan Yesus, Putra Tunggal Allah Bapa sendiri. Wow! Itu luar biasa. Ini tentu membutuhkan respon kita. Karena meskipun kita bisa seperti Yesus, tetapi kalau kita tidak memperjuangkannya, hal itu tidak akan datang sendirinya dan tidak mungkin akan kita alami. Lah, ini yang sayangnya kurang disadari kebanyakan orang percaya. Yang kedua, bahwa kita orang percaya diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Itu berarti Tuhan menciptakan kita itu bukan main-main. Karena Tuhan suka mencipta, maka Dia ciptakan kita untuk melengkapi ciptaan yang lain, atau untuk hiasan bumi daripada kosong. Bukan begitu. Tetapi ada maksud Tuhan di balik penciptaan diri kita. Apa itu? Yaitu untuk melakukan pekerjaan baik. Ingat, bukan sekedar melakukan pekerjaan, melainkan suatu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang mulia dalam pemandangan Allah tentunya. Yang ketiga, pekerjaan baik itu tidak usah kita cari, karena dikatakan dalam ayat tadi, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi, Allah tidak hanya sekedar menciptakan kita, tetapi sekaligus menyediakan pekerjaan baik yang harus kita lakukan, yang harus kita selesaikan. Pekerjaan baik itu sudah Tuhan sediakan sebelumnya, bahkan sebelum kita diciptakan. Dan pekerjaan baik itu ada di bumi. Itulah sebabnya dalam kitab Kejadian, kita manusia diciptakan di hari yang terakhir. Dan Tuhan berkata, taklukkanlah dan berkuasalah atas bumi. Kejadian 1 ayat 28. Ingat saudara, taklukkanlah dan kuasailah bumi. Bukan sebaliknya, kita hidup dikuasai dan ditaklukkan oleh bumi, oleh dunia. Bukan. Sayang saudara, banyak orang percaya yang hidupnya dikuasai oleh dunia. Karena apa? Karena sudah terlanjur jatuh cinta dengan dunia. Nah, orang yang seperti ini sudah tidak bisa lagi sesuai dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Maka kita harus segera sadar kalau kita sedang ada di wilayah ini, saudara. Yang keempat, dikatakan supaya kita hidup di dalamnya.
Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan kehendaki. Jelas sekali dikatakan demikian. Hidup di dalamnya maksudnya hidup kita harus kita isi dengan melakukan pekerjaan baik. Doing good work. Inilah yang paling penting. Doing good work. Melakukan pekerjaan baik yang dikehendaki Allah. Pertanyaannya, apa itu good work? Apa itu pekerjaan baik yang dikehendaki Allah? Jawabnya, apapun yang ada dalam hidup kita saat ini, di mana kita ditempatkan. Mungkin saudara sebagai pelajar, doing good work-nya, ya saudara harus berjuang memiliki kompetensi yang diajarkan di sekolah. Belajar dengan serius. Kalau sebagai pengusaha, ya jadilah pengusaha yang jujur dan takut akan Tuhan. Sebagai karyawan, ya bekerjalah dengan sungguh-sungguh, jujur, dan dapat dipercaya. Jangan males-malesan. Kalau saudara jualan, ya berusahalah mengembangkan usaha saudara. Jangan puas dengan apa yang sudah didapat. Kalau saudara sebagai ASN atau aparatur sipil negara, ya berjuanglah untuk sukses dalam karir saudara. Kalau sebagai profesional, dokter, perawat, musisi, atau apapun juga, ya berjuanglah untuk semakin profesional. Itu yang Tuhan kehendaki, sehingga melalui hidup saudara, orang bisa mengenal Yesus, menerimanya, dan dikembalikan ke rancangan semula. Itulah alasan kenapa kita diciptakan di dalam Kristus Yesus, yaitu supaya bukan saja saudara yang bisa memiliki hidup seperti Yesus, tetapi oleh hidup saudara, orang lain juga bisa demikian. Sehingga melalui hidup kita, hidup saudara dan saya, rencana Allah yang agung, yaitu agar tak seorang pun binasa, bisa tergenapi. Mari saudaraku, kita sadar akan hal ini dan mari berjuang bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati.